Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah penyuluhan kehutanan, Ibu Wiwin Failisa Putri SU MHUT, dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi saya di sini yang berjudul pemanfaatan hutan mangrove untuk kehidupan di pesisir pantai Kecamatan Tidore Timur. Presentasi ini akan membahas secara mendalam bagaimana hutan mangrove di Kecamatan Tidore Timur memiliki peran krusial dalam menopang kehidupan masyarakat pesisir. Kita akan menjelajahi berbagai aspek pemanfaatan mulia dari konteks ekonomi hingga perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi garis pantai. Pengenalan hutan mangrove. Definisi mangrove. Hutan mangrove adalah formasi hutan yang tumbuh di daerah pasang surut air laut, terutama di pesisir pantai dan muara sungai tropis. Tumbuhan ini memiliki adaptasi khusus terhadap kondisi lingkungan salintas tinggi dan tanah anaerobik. Yang kedua itu ada unik. Yang pertama itu sistem perkaraan yang kompleks, akar tunjang, akar lutut, akar napas. Yang kedua kemampuan menyaring garam dari air laut. Yang ketiga ketahanan terhadap ombak dan badai. Yang kedua potensi ekonomi hutan mangrove. Di sini ada tiga. Yang pertama perikanan berkelanjutan. Mangrove menjadi habitat penting bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, dan biota laut lainnya. Keberadaannya mendukung mata pencarian nelayan lokal melalui tangkapan yang melimpah dan budidaya perikanan. Yang kedua, produk non-kayu. Selain laut, mangrove juga menghasilkan produk non-kayu seperti madu, mangrove, obat-obatan tradisional, dan bahan pewarna alami yang bisa menjadi sumber ekonomi tambahan. Yang ketiga, ekowisata. Keindahan dan keunikan ekowisata mangrove menarik wisatawan. Potensi ekowisata seperti tur perahu, pengamatan burung, dan pendidikan lingkungan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, ekosistem hutan mangrove. Yang pertama, pelindung pesisir. Akar mangrove yang dapat berfungsi sebagai benteng alami melindungi garis pantai dari erosi migrasi dan terjangan gelombang pasang atau tsunami. Kedua, penyaring alami. Mangrove berperan sebagai penyaring alami, membersihkan air dari polutan dan sedimen sebelum masuk ke laut, menjaga kualitas air untuk tumbuh karang dan lamun. Yang ketiga, penyerang karbon. Mangrove adalah penyerapan karbon yang sangat efisiensi, membantu mitigasi perubahan dengan minimum 4 kali lebih daratan. Yang keempat, rumah bagi biota. Ekosistem mangrove menyediakan habitat tempat pencari makan dan berkembang biak bagi berbagai spesies hewan termasuk burung, reptil, mamalia, dan biota laut. Selanjutnya yang kelima, partisipasi masyarakat dalam pengelola hutan mangrove. Pertama, penyuluhan dan edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mangrove melalui lokalnya seminar dan kampanye edukasi. Kedua, pembinaan kelompok.
kegiatan penanaman bibit mangrove secara berkala yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk generasi muda. Yang keempat, pengembangan aturan lokal, membantu masyarakat merumuskan dan menegakkan aturan adat atau peraturan desa untuk menjaga kelestarian hutan mangrove. Yang keenam, manfaat hutan mangrove bagi kehidupan masyarakat pesisir. Yang pertama, meningkatkan pendapatan, ketersediaan sumber daya perikanan dan potensi ekowisata secara berlangsung, meningkatkan pendapatan keluarga di pesisir. Kedua, perlindungan pemukiman. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi dan gelombang tinggi, menjaga keamanan pemukiman dari ancaman laut. Yang ketiga, ketersediaan air bersih. Ekosistem mangrove membantu menjaga kualitas air tanah di daerah pesisir yang penting untuk ketersediaan air bersih. Yang keempat, pendidikan dan penelitian, menjadi laboratorium alami untuk studi ilmiah dan edukasi tentang keanekaragaman hayati dengan ekologi pesisir. Sudah? Yang ketujuh, tantangan dan kendala dalam pemanfaatan hutan mangrove. Yang pertama, kompresi lahan. Perubahan fungsi lahan mangrove menjadi tampak pemukiman atau area intrusi menyebabkan kerusakan ekosistem yang signifikan. Pencemaran lingkungan, limbah rumah tangga, industri dan pertanian yang mencemari perairan dapat merusak pertumbuhan dan kelangsungan hidup mangrove. Ketiga, kurangnya kesadaran, minimnya pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang nilai penting mangrove menghambat upaya konservasi. Yang keempat, penegakan hukum lemah. Pelanggaran terhadap peraturan perlindungan mangrove seringkali tidak tegas, memparah kerusakan. Terus yang terakhir, 8, strategi pengembangan pemanfaatan mangrove. Pertama, rehabilitas dan restorasi, melakukan penanaman kembali dan pemulihan area mangrove yang rusak melalui program berkelanjutan. Yang kedua, edukasi dan pemberdayaan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan mangrove berbasis komunitas dan mempromosikan kearifan lokal. Yang ketiga, pengembangan ekowisata berbasis komunitas, menciptakan dan mempromosikan paket ekowisata yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Yang terakhir, menguatkan kebijakan dan regulasi, mendesak pemerintah untuk membuat penegakan kebijakan yang lebih kuat untuk perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove. Baik, itu saja presentasi saya. Apakah teman-teman memberikan saran atau pertanyaan? Persilakan. Sudah. Pasti ada pertanyaan pasti. Maksud ini. Nyong ini kamar mana? Ada pertanyaan dari yang lain? Ada Ibu. Ada, silahkan. Bisa. Pertanyaan yang akan berjawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi langsung saja, hutan mangrove itu kan merupakan ekosistem hutan yang tumbuh di daerah pesisir pantai. Jadi pertanyaannya, bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal dalam pelestarian hutan mangrove di Kecamatan Tidore Timur, sehingga dapat mengurangi kerusakan hutan mangrove dan meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat lokal tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Lini, silahkan jawab. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi?
pertanyaan lagi dari yang lain, Bapak Ibu yang mau bertanya? Makan sambil bertanya boleh. Jadi nih, silakan Dini dijawab. Pahami dulu pertanyaannya hari ini. Paham tidak dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mita tadi? Paham? Ayo silahkan dijawab. Apa jawabannya? Ini bisa tidak? Bisa. Ih, jangan tidur di situ ini. Baik, berikut ini beberapa strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat Soka dalam pelestarian hutan mangrove di Kecamatan Tidore Timur. Yang pertama itu pendidikan dan pelatihan. Contohnya itu mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya hutan mangrove dan cara pelestariannya. Itu yang kedua tuh keterlibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pelestarian hutan mangrove. Terus promosi dan kampanye. Mengadakan promosi dan kampanye tentang pentingnya hutan mangrove. Keempat, kerjasama dengan tokoh masyarakat. Bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal. Pengembangan ekonomi berbasis hutan mangrove. Pengawasan dan penegakan hukum. Menguasai dan menegak hukum untuk mencegah kerusakan hutan mangrove. Terus, media sosial dan teknologi. Menggunakan media sosial teknologi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Apa pertanyaan Mita tadi itu? Bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal? Itu. Jawabannya Dini tadi itu. Itu bagaimana menurut kita? Sedikit terima. Oke, ada lagi? Belum? Pas? Elisa mau bertanya, Lisa? Revi? Belum. Nabila? Belum ada pertanyaan. Pertanyaan dari saya hari ini. Saya Bu. Mangrove yang ada di Kecamatan Tidore Timur itu di kelurahan apa saja? Di Dora. Dora terus terus mana lagi? Rum bukan Tidore Timur. Bukan Tidore Timur. Saya tahu itu dengan di Dora. Kalau di Tidore Timur di maksud itu berapa luasan hutan mangrove-nya? Ya? Belum lihat. Maksudnya belum surveyakan itu tepat. Berarti belum juga. Belum. Tugas tambahan ya. Nanti balik ke sana, ditanyakan kembali berapa luas lahan berapa luas hutan mangrove yang ada di Tidore Timur, khususnya pada kelurahan Masuku. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi, silahkan ditutup ini.
Baik, itulah hasil presentasi saya mengenai penyuluhan kehutanan mangrove. Sekian, terima kasih.